kita akan langsung mendownload pertama VirtualBox. Silakan buka Google dan ketik VirtualBox. Dan kita lihat di sini ada link yang pertama, Oracle VM VirtualBox, atau linknya virtualbox.org. Silakan diklik. Dan di sini ada versi terbaru dari VirtualBox, yaitu versi 6.1. Dan klik pada download itu. Dan di sini ada versi-versi dari VirtualBox sesuai dengan operating system yang kita butuhkan. Jika kalian menggunakan Windows, silakan download untuk Windows, begitu juga untuk OS X dan Linux atau Solaris. Misalnya kita klik Windows dan dia akan langsung mendownload, dan ukurannya lumayan besar, yaitu 100 MB, tapi saya akan mengcancelnya karena saya sudah mendownload. Oke, kalian silakan tunggu downloadnya selesai. Nanti kita akan menginstall VirtualBox. Oke, dan selanjutnya kita akan mendownload sistem image dari Kali Linux. Nah, sistem image dari Kali Linux ini kita akan gunakan untuk membuat virtual machine Kali Linux. Oke, kita ke Google lagi, kemudian ketik Kali Linux. Dan link yang paling atas ini, Kali Linux, Penetration Testing and Ethical Hacking Linux, itu ya. Dan link yang ini, kali.org, jadi kalian bisa klik ini. Nah, ini adalah halaman dari Kali Linux. Dan silakan klik pada tombol download. Nah, di sini kita berada pada halaman download. Ada beberapa pilihan untuk download di sini ya. Tapi yang kita butuhkan adalah yang bare metal, bukan yang virtual machine atau yang lain ya. Klik yang bare metal ini. Kemudian di bawahnya ada versi 64 bit, 32 bit untuk Windows, dan juga ada untuk Apple ya. Apple M1. Dan silakan kalian download sesuai dengan perangkat kalian. Misalnya 64 bit. Nah, silakan download, tekan tombol panah ini, atau tekan tombol torrent juga bisa ya, jika ingin mendownload melalui torrent. Misalnya saya contohkan di sini, tekan tanda download ini, tanda panah ke bawah, dan tunggu beberapa saat, maka downloadnya akan secara otomatis berjalan. Nah, ini dia. Ya, ini size-nya ada sekitar 2,7 GB ya, cukup besar. Tapi kalau kecepatan internetnya cepat, ini tidak terlalu lama ya. Silakan ditunggu downloadnya selesai. Dan saya juga sudah main downloadnya, jadi akan meng-cancel. Oke. Jadi kita cuma membutuhkan dua software tersebut. Yang pertama adalah software VirtualBox, yang kedua adalah sistem image dari Kali Linux, dan selanjutnya kita akan membuat virtual machine kita. Oke, menginstall VirtualBox dan membuat virtual machine Kali Linux. Oke, sekarang kita akan langsung menginstall VirtualBox. Silakan kalian buka file yang sudah kalian download tadi, kemudian langsung klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih yes. Oke, kemudian pilih next. Selanjutnya di sini juga kita pilih next. Dan di sini kita tinggalkan saja checklistnya. Kita biarkan saja checklist, kemudian pilih next. Nah, di sini kita mendapat warning network interface. Installing the Oracle VM VirtualBox will reset your network connection and temporarily disconnect you from the network. Ini maksudnya kalau kita tekan yes di sini, maka koneksi internet kita akan terputus. Ya, mungkin kita sedang mendownload sesuatu. Jika kita tekan yes, maka aktivitas download kita itu akan terhenti. Nah, jika kalian sedang mendownload sesuatu, silakan diselesaikan dulu downloadnya. Baru kemudian pilih yes. Oke. Nah, sekarang kita pilih yes. Nah, baru kita pilih install. Karena ini akan memulai proses instalasi. Oke, kita tunggu prosesnya selesai.
Oke, sekarang proses instalasi VirtualBox kita sudah selesai. Kemudian klik pada Finish. Oke, sekarang kita bisa lihat di desktop. Oke, nah di desktop kita sudah memiliki VirtualBox. Oke, mungkin di kasus kalian tidak terbuka seperti itu VirtualBox-nya, kalian bisa klik 2 kali pada VirtualBox-nya yang ini ya, yang sudah ada di desktop, shortcut ikonnya. Kalian klik 2 kali maka dia akan membuka VirtualBox seperti ini. Nah, ini karena saya sudah memiliki virtual machine di laptop saya, jadi ketika saya menginstall VirtualBox, di sini kita lihat sudah ada list virtual machine yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Jadi dia masih ada, tidak terhapus. Dan untuk kalian yang belum menginstall virtual machine sebelumnya, nah di sini tidak ada list virtual machine, masih kosong ya. Jadi kita akan langsung membuat virtual machine. Nah, sekarang untuk membuat virtual machine, kalian klik pada bintang yang berwarna biru ini, yang labelnya new di situ, klik di situ. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama dari mesin kita. Misalnya kita buat namanya Linux, oke, Linux. Kemudian di sini tipenya kita pilih Linux juga. Nah, untuk versinya, karena kita akan menggunakan Kali Linux, maka kita akan memilih Debian. Karena Kali Linux itu base-nya Debian ya. Kita pilih Debian, kemudian pilih sesuai dengan yang kalian download tadi, yaitu sistem image-nya apakah yang 32 bit ataupun yang 64 bit. Misalnya saya tadi yang mendownload 64 bit, maka saya pilih Debian 64 bit. Oke. Kemudian klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memberi virtual machine kita sejumlah dari memori kita, RAM memori kita, memori size-nya. Kalau kalian ingat tadi waktu saya jelaskan bahwa virtual machine ini hanya bisa berjalan jika terhubung dengan memori ataupun hard disk dari perangkat komputer kita. Nah, di sini kita diminta untuk memberi jumlah atau size dari RAM memori yang akan kita berikan kepada virtual machine. Ya, di sini direkomendasikan paling kurang yaitu 1 GB. Ya, tergantung dengan perangkat kalian. Karena saya memiliki 8 GB RAM, jadi saya bisa beri di sini 2 GB misalnya. Oke. Jika mungkin kalian punya 4 GB RAM, kalian bisa buat di sini 2 GB untuk virtual machine, atau bahkan kurang juga tidak apa-apa. Oke. Ya, seperti yang direkomendasikan di sini yaitu memorinya paling kurang yaitu 1 GB. Oke. Nah, sekarang saya sudah buat 2 GB di situ. Kemudian pilih next. Nah, di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Kemudian create. Kemudian di sini kita pilih VDI VirtualBox disk image. Klik next. Dan di sini bisa fixed size dan bisa juga dynamically allocated. Dan fixed size ini mungkin agak prosesnya lama, dan dynamic size ini prosesnya cepat untuk membuatnya. Tetapi fixed size ini proses ketika kita mengoperasikan virtual mesin kita nanti mungkin lebih bagus ya ketimbang yang dynamic allocated. Oke, kemudian kita pilih yang ini, sebaiknya yang ini saja, kita gunakan dynamically allocated, kemudian pilih next. Dan di sini kita diminta untuk memberikan sejumlah hard disk kita kepada virtual machine. Oke, di sini direkomendasikan paling kurang 8 GB ya. Nah, mungkin karena kita akan belajar ethical hacking, kita akan mendownload file yang mungkin agak besar nanti, beberapa file yang kita butuhkan. Maka di sini lebih baik kita tambah jumlah hard disknya. Misalnya saya berikan di sini 30 atau 32 GB, oke.
Kemudian kita pilih create. Nah, sekarang kita sudah memiliki mesin Linux yang baru. Ya, ini yang namanya Linux tadi. Dan di sini adalah detail dari mesin yang baru kita buat. Oke, kalian bisa baca di sini. Nah, ini belum bisa kita gunakan untuk tujuan ethical hacking kita. Kita harus memulai proses instalasi dari Kali Linux itu sendiri. Oke. Nah, untuk memulainya kita di sini sebelum kita klik start, kita pilih setting dulu. Pilih setting, kemudian kita pilih storage. Nah, di storage ini pada control IDE ini ada empty. Nah, pada empty ini kita klik kanan, kemudian pilih remove attachment. Oke, kita hapus attachment itu. Nah, setelah itu kita klik gambar tanda plus di sini, tanda tambah pada gambar disk. Nah, di sini kita cari sistem image Linux yang kita download tadi yang ukurannya 2,7 GB itu. Nah, kita klik pada add, oke, add. Dan kita cari di mana tadi tempat kita mendownload filenya. Yang ini dia Kali Linux 2022 installer ISO, oke. Kita pilih itu, kemudian open. Oke, ini dia. Kemudian kita klik dan choose. Klik choose, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah selesai, kita langsung memulai proses instalasi Kali Linux dengan menekan tombol start di sini. Oke. Tekan start. Kita tunggu proses instalasinya akan dimulai. Oke. Nah, di sini kita pilih lagi yang Kali Linux, oke. Yang tadi Kali Linux 2022, kemudian tekan lagi start. Oke, maka akan dimulai proses instalasi. Dan di sini kita bisa pilih beberapa macam model install. Yang kita butuhkan adalah yang graphical install. Nah, kita pilih yang paling atas graphical install, kemudian tekan enter. Oke, maka proses instalasinya akan segera dimulai. Dan di sini kita akan pilih bahasa, misalnya bahasa Inggris. Dan untuk negaranya, kalian bisa bebas pilih negara mana yang kalian mau. Misalnya kita pilih saja Indonesia. Oke, kalau tidak ada Indonesia di situ, tidak ada, kita klik pada other di sini. Other. Asia. Oke, Asia. Asia, kemudian klik continue. Oke. Nah, di sini ada negara Indonesia. Kemudian klik lagi continue. Di sini pilih lokal ya. Mungkin ini there's a local defined for the combination of language country you have. Oke. Kita pilih saja ini Indonesia United States ya. Oke, United States. Kemudian kita pilih American English. Oke. Dan kita tunggu proses instalasinya. Detect and mount. Oke, load installer component from installer media. Kita tunggu sesaat. Ya, detect network hardware, configure the network. Oke, mungkin akan membutuhkan sedikit waktu
Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, nah sekarang kita sudah berada di configure the network. Di sini kita memasukkan nama hostname-nya, kita buat saja kali. Oke, di sini domain name-nya tidak perlu kita isi, kita kosongkan saja. Dan selanjutnya kita masukkan nama, misalnya, ya mungkin sebaiknya jangan buat nama asli kita karena kita akan belajar hacking. Oke, kita buat saja random atau Rambo ya, Rambo. Ya, kalian bebas mau buat nama apa saja situ, tidak ada masalah ya. Rambo, kemudian Rambo, passwordnya kalian masukkan password. Oke, kemudian di sini kita pilih waktu Western, Sumatera, Jakarta, Jawa. Oke, kemudian continue. Ya, sekarang kita tunggu proses instalasinya. Kemudian kalau keluar partition disk, kita mungkin membutuhkan yang paling atas, yaitu use entire disk. Kita akan menggunakan keseluruhan disk ya. Di sini ada pilihan lain seperti entire disk and setup LVM. Ada lagi yang encrypted. Kita tidak perlu yang encrypted atau yang manual, kita pilih saja yang use entire disk, yang paling atas. Oke, kemudian klik continue. Dan sini kita langsung saja klik continue. Dan sini juga klik continue karena ini di recommended, yang paling atas all files in one partition, jadi semua file akan berada di dalam satu partisi saja. Oke, kita klik continue. Dan sini juga continue. Nah, untuk ini kita harus pilih yes ya, write the changes to this. Oke, kita pilih yes dan kemudian klik continue. Oke, dia akan menginstall base system. Nah, kita tunggu saja proses instalasinya. Oke, setelah menginstall base sistemnya, sekarang kita akan lanjut menginstall ini beberapa yang sudah dicek di sini, checklist. Itu ada collection of tools, ada top 10 most popular tools, ada default recommended tools ya. Dan juga desktop environment serta XFCE ini. Kita akan download semuanya itu. Jadi kita checklist yang ini dan kita tidak perlu checklist yang genome dan juga KDE Plasma. Oke. Kemudian klik continue. Oke, ini akan menginstall 2100 file ya. Jadi kita tunggu, mungkin prosesnya lama, bisa mencapai kira-kira 20 menit atau sampai setengah jam ya, tergantung kecepatan dari komputer atau perangkat kalian. Jadi kita tunggu sampai selesai dan saya akan men-skip videonya sampai selesai. Oke, setelah proses instalasi tadi yang cukup panjang, sekarang kita diminta untuk menginstall Grub bootloader. Dan di sini kita pilih yes, kemudian pilih continue, dan di sini kita pilih yang di bawahnya dev SDA ini ya. Oke, kemudian kita klik continue. Oke, kita tunggu proses instalasi Grub-nya. Oke, nah sekarang instalasi Grub-nya sudah selesai. Sekarang kita diminta untuk menyelesaikan instalasinya dengan menekan continue ya. Finish the installation dengan menekan tombol continue. Kita tekan continue. Oke, nah sekarang virtual machine kita sudah dimulai ya. Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu beberapa detik.
Oke, nah kita sudah langsung bisa melihat logo Kali Linux dan kita sudah berada di layar login. Nah, sini kita masukkan username sesuai dengan yang kita buat tadi. Ya, tadi saya buat Rambo ya. Kemudian masukkan password sesuai dengan password yang kalian buat tadi waktu instalasi. Kemudian tekan login. Oke, kita tunggu sebentar. Dan inilah Kali Linux kita ya. Kita sudah bisa menggunakan Kali Linux untuk pertama kalinya di VirtualBox. Oke. Dan mungkin video ini untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan